Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya Pak Ibu. Itu kenapa? Ai badalan ke Batu Sangka sehingga sabata memanen tomat supaya Bapak Ibu semua selamat dan masuk surga. Jawablah salam mampu dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli surga. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala aidan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati keluarga besar Ahlul Musibah, yakni almarhumah Suparmi, Ibu Suparmi, almarhumah Ibu
Suparmi. Kalau almarhumah itu padusi, kalau laki-laki almarhum. Itu bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia. Pakai HKT, HPD. Yang disebut almarhum. Salah. Almarhum. Ha. Almarhumah. Itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Artinya semoga Allah merahmati. Jadi orang lama meninggal itu Pak Ibu wak doakan juga semoga Allah merahmati. Apa boleh nanti duit? Orang nanti duit awak doa nelo. Orang nala mati awak doa nelo. Ini kadang-kadang awak orang hidup doa nelo. Ya kan? Doa nak buruk-buruk padahal orang masih hidup. Sedang orang mati sih doanya harus elok. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Suparmi diberikan kesabaran oleh Allah. Mana keluarga gini? Ibu anaknya mana? Minantu. Warna nanti ibu. Dua balik. Anak dua balik, minantu dua balik. Hebat ya. Pemain bola. Allah. Cucu 27 apa? Pas mana besok 27 Rajab Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ini kan bulan Rajab. Cucu 27, cicit 5. Luar biasa nih. Oh, coba mengkaji makna sedikit. Anak boleh. Tunggu dulu. Ibu terkaca-kaca. Anak boleh sesuai dengan firman Allah, la ilaha illallah, turun 12. Cucu 27 pas mana tuh tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj untuk menjemput perintah ibadah sholat. Cucu 27, cicit 5 pas mana rukun Islam. Iya kan? Subhanallah, ini luar biasa. Ada makna semua. Mudah-mudahan makna-makna ini nanti bisa menjadi pengamalan dalam kehidupan keluarga besar yang ditinggalkan anak-anak dan cucu-cucu. Baik anak-anak dan cucu beserta cicit almarhumah, semoga tetap diberikan kesabaran, kemudian keistiqomahan dalam menghadapi ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah dari Masjid Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Jadi orang-orang yang hadir kini itu orang dapat petunjuk saja. Petunjuk untuk takziah. Dan alun pai berarti alun dapat petunjuk lain. Dan sebab itu Bapak Ibu semua bersyukur Bapak Ibu masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya almarhum tanggal 7 Januari, kini tanggal 9, berarti 2 hari yang lalu. Almarhumah berarti berpisah dari dunia ini
2 hari dan lalu. Yo dunia kan alam nan ka tigo. Patamu alam ruh. Alam ruh belawak lewat itu. Nang kedua alam rahim. Awak sadonyo lah pernah tinggal di rahim. Awak termasuk ambo lah pernah tinggal di rahim ibu awak masing-masing. Sudah alam rahim, lanjut alam dunia. Kau nang ketiga tahap ketiga. Almarhumah lalu tahap ketiga. Kini tahap kampe. Namanya alam kubur. Anak nawak sadonyo dan hadir termasuk diri ambo pasti ka mengikuti jejak almarhumah. Yo, kok pasti ka mati? Dapat? Iya ka mati pak lu apa? Ibu dia ka mati. Yo, alat siap sadonyo. Indah lah cewek. Iya. Tapi yang mencari wajah ibu wajah orang kemati sebetulnya. Iya, masuk wajah. Iya. Atas nama Nandi pasti almarhumah ini hanya sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita. Tu mangkonyo katiku awak pai ka pusaro tu tibo di pintu pusaro tu, gerbang pusaro tu kena awak baca tu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia baca dong. Lain dah. Itu sabana lah. Kadang lupa kecil. Banyak lupa daripada tak lupa kan. Rato-rato orang pai ke pusaro nak do cicu dong. Rato-rato iwan salah. Dia mengkira lah. Cuma banyak yang dapat. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum parotona wa nahnu lakum tab'un. Wa inna insyaallah lamun qalibun. Doa. Dan salam pun tak perlu dijawab dah bu. Ni waktu dua salam dan tak boleh dijawab. Nampak tamu salam ketika selesai solat. Assalamualaikum warahmatullah. Aja dijawab lah. Nang kedua salam ketika baik pusara. Ada jawab itu. Artinya keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Antum parotona, kalian lebih dulu meninggal. Wa nahnu lakum tab'un, dan kami pasti segera menyusul. Iya mah. Awak baik ke pusaro tu mantan lurah namanya meninggal, mantan jenazah tu ibu, awak menunjukkan bahwa segera menyusul. Iya. Awak menyusul kau nak tahu awak dah buat bilong. Bisa nanti sekarang. Kemudian kalau ada mu sedang ceramah kau dan meninggal aja jangan awak. Ajaknya lah sam. Bisa nanti selesai ceramah tu nak meninggal di antara awak. Aja heran awak. Termasuk ambo. Kalau selesai ceramah aku ambo meninggal tak perlu lupa ibu heran. Iya tak? Iya contoh petang tu. 3 minggu yang lalu dah lalu. Ada 2 orang ustaz awak meninggal dunia.
Paginya jam 6 Ustaz Epi Santoso. Li tahu ibu Ustaz Epi Santoso? Tahu kan? Pernah ceramah di muka ibu? Mungkin sebagian pernah. Jam 6 pagi dikirim di grup-grup WA, termasuk kamu dikirim di kawan-kawan, Ustaz Epi Santoso meninggal dunia. Siangnya Ustaz Asridon setelah sholat Jumat. Jadi informasi meninggal apa ibu? Pagi dapat jawab tentang Epi Santoso. Setelah Jumat ambo kirimlah informasi meninggal ke Ustaz Asridon. Kira sampai gini nak balik. Kira Ustaz pula meninggal anak. Ternyata Ustaz mati belum apa. Sudah mati pak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustaz. Tiba Ustaz kareng. Dia mati saja. Sholat tak sholat mati. Nah, orang tak sholat mati. Orang sholat mati. Orang puasa mati. Orang tak puasa mati. Jadi pilih sholat pilih tak. Toh sama juga mati. Nah itu. Dan sebab itu ini iktibar untuk kita semua bahwa kita juga akan menyusul almarhum. Baik jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja takziah yang pertama ingin saya sampaikan kepada ini? Satu, untuk kita semua dan untuk keluarga besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, satu ayat dengan kalimat bahasa yang sama, tulisan yang sama, tapi diulang 3 kali oleh Allah. Ya, diulang berapa kali? 3 kali. Ayatnya nampak tamu surat Ali Imran. Surat apa? Ayat 185. Ayat berapa? Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu tuh surat Ali Imran ayat 185. Disimak. Itu dikanak-kanak kalau bisa dicatat. Tapi kalau ibu mengana tidak bisa, mencatat tidak bisa, abeko buka salah di channel YouTube ABTV Berbagi. Hanya diulang balik di situ, beko diputar ulang. Nampak kamera ibu masuk kamera. Sibuk. Jadi beko di channel YouTube ABTV Berbagi. Kok lupa? Pertama surat Ali Imran 185. Itu makanya kalau Ustaz sedang ceramah awak nak mau tahu. Kalau mau tahu awak tidak paham makna. Ya kan? Itu makanya syarat pertama kalau kemenangan ceramah itu baik lapang hati dulu. Sebab kalau hati tidak lapang baik bare kamu menerima ceramah. Pokoknya tadi yang di awal mau baca Rabbi syrah li sadri supaya hati awak lapang. Menerima nasihat itu paling baik mabuk. Ya kan? Awak dinasihatkan diurang, kira-kira menerima itu mudah tidak? Payah. Apalagi kalau lambar suasana tiang, nak karena menang Ustaz tadi. Masa tiang wali Ustaz zaman. Itu. Cuma kan didengar, disimak. Tapi kalau tidak bisa, kita cari di YouTube.
Tu pertama, nangka tunggu Allah berfirman lagi dalam surat namanya Al-Ankabut. Surat apa? Ayat 57. Ayat berapa? 57. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Samu tulisannya, samu bacaannya, samu artinya, samu maksudnya, dan samu tujuannya. Dulu nak kedua, nak ketiga. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali diulang oleh Allah di dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu sebanyak 30 juz. 100 ampe balik surah. 3 kali diulang oleh Allah dengan bahasa yang sama. Tua batanya, batuk 3 kali mana dibuat oleh Allah. Awak umpamakan awak duit bu, awak punya anak. Awak nyanyi karena awak tu mainnya anjo lebih dari 3 kali atau paling tidak 3 kali awak mainnya anak awak tu. Kalau lah 3 kali awak nyanyi itu tanda doa. Tanda doa. Tanda penting. Iya. Tu mau nyanyi awak mainnya. Tanda penting berita, tanda penting nasihat. Kok 3 kali kejauhan? Artinya kullu nafsin satio nan bernapas, satio nan barango. Ini barango ibu ini. Dia barango ada. Allah. Ayo kalau nak barango mati nabo. Satyo nang barango kece Allah menghembuskan nafas. Dha'iqatul maut. Dha'iqah merasakan rasanya al-maut mati. Jadi nan hadir kini ko termasuk diri ambo awak kasadonyo kamarasuan anan raso mati itu. Jadi kecil awak orang paling bangga mana awak mati yo. Tidak ada orang bangga di dunia aku tidak mati. Siapa yang paling hebat di dunia aku mati? Fir'aun itu barang hebat itu. Fir'aun hebat mana? Malah saking hebatnya, saking baganya Fir'aun, Bapak Ibu, pernah Fir'aun mengejar ambo Tuhan kecil Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Wahai pengikutku kecil Fir'aun, akui bahwa saya Tuhan kalian. Itu Fir'aun. Orang hebat. Awak lu mengamangan. Fir'aun itu sangat hebat. Korun, barang hebat na korun tu. Kok tiba di kayu ngomong. Alun ado zaman kini ko na menanding kayu ni korun. Nak doa dah tu. Amati yo. Digulung di kayu. Awak bangsa. Sudahlah nak mau ibadah. Dunia rugi. Akhirat rugi. Kalau korun dia lah muncul lah kayu di dunia.
Tiba di matinya masuk neraka nah, gua di dunia lah miskin masuk neraka semua. Allah kali. Baik yang muliakan Allah Subhanahu. Satio dan bernapas pasti akan merasakan mati. Jadi tidak ada istilahnya orang tidak akan mati. Termasuk hewan tuh kalau nya bernapas, ikan di laut mati, ya kan? Ayam, kambing, jawi, semuanya makhluk Allah semuanya akan mati. Tuh makanya dunia itu disebut fana. Fana itu artinya rusak, hancur. Fani. Itu makanya jangan lagi nama orang Fania. Ada nama Fania siapa? Dirubah, diganti-ganti. Tuh kalau bahasa Arab itu tanya ke Ustaz dulu, hati kau Pak Ustaz. Aku sembarang lagi si Fania. Rusak. Iya rusak. Atau Fani, rusaklah tuh. Fani, Fania, itu rusak. Fana. Kalau kamu yang namu untuk anak, untuk cucu tanya ke Ustaz. Kalau itu artinya ya itu Ustaz tak banyak risiko. Tidak sembarang gue aja. Oh enggak buya, aku kan dari Al-Quran buya. Namanya Asyaitonur Rajim. Iya memang iya betul dari Al-Quran. Tapi artinya setan terkung. Baik buat jemaah tasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengecer paimu dek jale awak koka mati kece Allah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Surat Al-Anbiya itu ayat yang ke-34. Dan tidak kami ciptakan manusia di muka bumi ini mulai dari Nabi Adam sampai sekarang tidak satu pun yang abadi. Nabi Adam mati, ya kan? Sekarang Nabi nan masih hidup itu dari 25 itu Nabi Isa. Nabi Isa Nabi Isa itu dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke arasy. Sekarang masih hidup. Kapan Nabi Isa turun ke bumi ini? Ketika mendekati hari kiamat. Bekum muncullah Ya'jud wa Ma'jud dan turunlah di situ Nabi Isa alaihissalam untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ampe puluh hari, ampe puluh malam dunia ko sebelum kiamat Bapak Ibu kalam malam do pagi tidak ada bedanya. Kurang nan baiman tidak akan menyaksikan itu. Saking sayangnya Allah, kita tidak akan menyaksikan peristiwa ampe puluh hari, ampe puluh malam itu sama malam seterusnya. Katiku ampe puluh hari, ampe puluh malam itu Bapak Ibu nasalamukum tidak membaca Al-Quran. Katiko itu buka Al-Quran lah hilang si tulisan lain. Tidak ada tulisan. Cuma ketika doa Al-Quran kini dibaca. Besok kalau mendekati kiamat menyasa awak ka baca Quran la hilang tulisan ayat tersebut. Ampe puluh hari, ampe puluh malam pun dah hanya kalam asuk banyak. Nah, dulu pernah adu asuk kabui dulu ala yang lawak dan dari Pekanbaru pindah ke Padang. Kira asuk tiba Padang pindahlah balik ke Pekanbaru. Itu lalu nasuk kabui nang kece Allah seperti yang 40 hari 40 malam baru asuk kebakaran hutan lah sesak semua. Atau makanya orang beriman besok itu tidak akan menyaksikan peristiwa itu.
Oleh sebab itu jaga iman awak supaya awak meninggal sebelum kiamat datang. Jadi mintalah doa panjang umur. Kalau ibu minta panjang umur juga dipanjangkan dia Allah. Semua kiamat kau. Nak kapan dia awak? Anjaklah mati awak sebelum kiamat. Ajangan kiamat gampu bumi si tahun 2009 dapat dia awak. Dan ondar apa awak sektor apa? Ya kan? Itu 2009. 2009. Baik, karena Allah SWT. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruh para rasul dan Nabi wafat kecuali Nabi Isa AS yang masih hidup. Apalagi kita manusia, sedang Nabi semua itu sampai Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 34 ayat Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang sudah ada ajal. Oh lah, dua ajalnya, bola dua ajalnya bu. Ibu sadoyo, namudo, nantuo, sama. Papa di luar lah, dua ajalnya sadoyo. Tinggal menunggu jadwal saja bu. Cuma memang hebatnya Allah supaya awak bersemangat beribadah. Tidak dia tahu dia Allah bila awak meninggal. Kalau dia tahu dia Allah itulah ada persiapan dewanya. Ya kan? Ahmad Bastari meninggal usia 40. Tentu dari kini yang bersiap-siap kan? Dia tahu tujuannya supaya mengantisipasi. Jadi mati ku ibarat antrian. Kalau lah tiba antrian awak, langsung awak masuk. Tak pernah dicari, ikut ustaz nama. Buya biarlah agak kemudian ikut. Tak ada. Kok kayu mah mikul lah kayu. Meski mikir je dulu. Nak ada. Kok jadi mana jadi mikul lah. Jadi kalaulah sampai ajal itu, apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka jika datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengundur walaupun hanya 1 detik dan tidak bisa memajukan. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Tuh mangkonyo almarhumah Ibu Suparmi usianya 87. 87 itu kalau kini dicari agak sarian. Maju 87 Ibu berapa? 61 baru bodoh bercali dari siku mode mahasiswa semester 5 mudah baru 61. Almarhumah 87 coba yang 87 itu udah luar biasa, jarang kini dicari usia 87 itu ada cie-cie itu tanda ajal almarhumah 87. Nggak bisa mundur ke belakang, nggak bisa dimajuan. Baik ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu tidak ada kaitannya dengan tuanya, tidak ada kaitannya dengan sakitnya. Kok almarhumah sakit? Kalau ada sakit almarhumah, ini pasal tuh anak-anak aja disebut sakit yang udah kecilnya luka orang. Bapak meninggal almarhumahnya dia sakit, tidak boleh. Baru soak, ajal. Disebutnya sakit. Baru soak. Tidak ada kan penyakit kau membuat mati.
Ajal lah membuat awak mati. Oh itu kan asbab buya, awak membuat kata asbab tu sembarang awak Nggak ada asbab-asbab kematian apa ibu. Jadi buat lo lah, awak punya iman, punya agama, awak solat, buat lo asbab-asbab. Wah asbab tu jual tu, nggak ada asbab. Ajal lagi. Kalau awak sabui beko asbab tu Bapak Ibu, secara tidak langsung awak meyakini Allah ta'adil. Wak sabui seseorang meninggal di jantungan misalnya. Barang banyak orang lapasan cincin tak mati. Terus orang pasang cincin. Bisa? Ibu? Semua kan ada mati ibu. Nah, iya. Kecil orang kalau jantung mati, apa kaitannya orang pasang cincin dan tak mati-mati? Iya ajal lalu tiba lu sampai. Jadi Bapak Ibu ini keyakinan keimanan kita sebagai orang yang beragama Islam. Jangan sesekali awak menyambut kematian seseorang itu dek sabab. Tapi memang ajal lah Kalau awak sabui sabab ketika orang bertanya panjang tanya orang. Tapi kalau sabui dia meninggal ajal lah sampai. Tidak ada kata tanya. Tapi kalau awak sabui ini sakit mah, sakit yo. Atanya itu Allah baru be. Kamu baru be yo. Labar alamu. Panjang tanya yo. Dia awak sabui meninggalnya dia sakit. Tapi kalau awak jawab sesuai dengan firman Allah, ajallah sampai tidak ada pertanyaan lain. Boleh, aku jawab. Kadang-kadang aku memparumi diri awak juga. Baik-baik dilihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu almarhumah Ibu Suparni ini yang menyampaikan kepada keluarga besar, beliau meninggal dunia karena ajalnya sudah sampai. Dan itu harus diyakini oleh anak-anak dan cucu beserta dengan cicit. Tinggal sekarang tugas keluarga besar mendoakan. Selesai itu. Selesai sholat 5 waktu didoakan. Dari 2 balik anak 27 cucu tadi doakanlah almarhum. Almarhumah. Suami masih ada? Alaman 30 berarti almarhum dan almarhumah. Doakan keduanya selesai sholat. Kalau 2 balik kurang selesai sholat, anak almarhumah mendoakan dapat aliran pahala 2 balik kali 5. Berapa? 60 sehari. Tambahlah cucu 27. Anak ke cucu? Cucu 27 solat kasadonyo. Selesai solat 5 waktu mendoa sadonyo. 27 kali 5 berapa? Oh, setiap banyak. Anak tambah cucu tambah cici, semuanya mendoakan, maka akan sampai doa tersebut. Sampai. Cuma kita sebagai anak, kita punya orang tua, doakan orang tua. Indahnya orang tua Bapak Ibu, ya, minimal hubungan paling dekat persaudaraan kita sesama itu adalah iman. Baiklah itu sholat atau tidak, yang penting iman dah. Beriman dia kepada Allah, maka dia di sana aman. Bekolah kok sholat inyo kok indah, puasanya terserahnya. Yang penting lai Islamnya, lai buya, lai beriman kepada Allah, lai buya itu dun sana ambo. Katiku awak mendoakan dun sana ambo atas dasar persaudaraan iman, maka doanya sampai. Kok bisa buya mengecek begitu? Ada ayatnya begitu. Apa ayatnya? Lihat nanti surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Wastaghfir li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta
mintalah ampun dirimu untuk dosamu sendiri dan mintakan ampun untuk saudaramu yang seiman, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi awak saling mendoakan. Beko lah ibu kah ditanya le salat bu, beko lah ibu. Atas nama dia beriman maka inyong sana. Kau ibu-ibu kau tu sana ambo sedonya. Semoga tidak boleh ibu menyakiti ambo. Ambo tak boleh menyakiti ibu-ibu. Tu nama iman tu. Kadang-kadang indah sama tetangga sih baca kak. Aduh suka melito. Suka dah aduh suka. Dah suka elok saja orang. Kau tahu. Orang elok orang masuk suku sih suka. Amin anak. Pilih mana juga amin. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tugasnya doanya lagi dari anak-anak dan cucu. Doanya bu ya minimal kalau anak doanya Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu doa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Indonesia. Ya Allah, ampuni dosamu, ampuni dosa kedua orang tuamu ya Allah. Kasihani mereka berdua sebagaimana mengasihani saya ketika masih kecil. Bahasa awak saya. Baik ibu yang dimuliakan Allah SWT. Paling indah kalau tidak lo hafal itu doa salat jenazah. Kalau hafal Allahumma ghfir laha warhamha itu dibaca oleh anak-anak. Itu paling minimal seperti itu. Tambah lagi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Minimal sampai situ. Kalau hafal indah lo hafal seindah-indahnya anak almarhumah mengirimkan sedekah. Sedekahnya sedekah non materi. Sedekah non materi itu buya membacakan ayat suci Al-Quran. Anak paling mudah buya surat Al-Fatihah. Selesai sholat ibu-ibu sana bu. Bu Era anak almarhumah kan. Selesai sholat ibu niat dalam hati Allah, ambo bani untuk orang tua ambo ibunda Suparni lahal Fatihah. Nah itu ya bu ya, yang lain yang begitu. Itu lain bisa jawabnya. Iyalah kalau anak almarhumah lain barasaki pulau bisa masyarakat penting. Ibu Era tadi sedekah ke masjid. Nyumui pengurus masjid, Pak pengurus anak kurang di masjid ini. Kecil pengurus semen 30 sak. Misal kecil Bu Era, Pak pengurus beko biarlah kami yang membeli semen 30 sak. Kami niatkan untuk ibunda kami Ibu Suparni sampai paling untuk awak dapet, untuk almarhumah dah. Tapi tidak lo harus 30 sak saudara. 2 sak jadi lain. Itu ada pengurus tu, pengurus tu lain. Kurang nama saji itu. Ya bu. Misalnya kau mau cakap masjid membagi lampu tu. Para bagi lampu di masjid misalnya 200. Dan kecil Bu Era, Pak pengurus biar mau setengah 100. Ketika Bu Era membayi itu kan lampu itu duit. Ada orang sholat, bara banyak orang sholat tuh dapat pahala Allah. Ya kan? Ada orang baca Quran dalam masjid itu di lampu terang tadi itu bara ayat, bara huruf nan dibaca tuh mengalir pahala Allah.
Bapa bisa itu sebab almarhumah membayi lampungan. Ya murah sangat sebenarnya kalau ingin bersedekah untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu beda sedekah di infak tuh Pak Ibu. Kalau infak harus materi. Kalau infak harus materi. Tidak boleh non materi. Tapi kalau sedekah boleh materi, boleh non materi. Itu makanya di masjid mushola tulisan di kotak itu tidak boleh kotak sedekah ada kotak infak. Bako kotak infak ya. Sebab nangka diarok dari kotak itu nama supiti. Tapi kalau kotak sedekah, sedekah kok bisa non materi. Contoh non materi itu kece Rasulullah. Tabassumuka liwajahi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kalau ibu tulis, apa pengurus tulis kotak di masjid itu sedekah, khawatir beko jemaah pulang dari masjid nampak kotak infak itu hanya senyum saja. Namun masuk ditiga. Itu makanya dia ditulis kotak sedekah Pak Pengurus. Kalau tertulis kotak sedekah tukar. Apa itu tulisan? Lima. Termasuk sedekah bacaan ayat Al-Quran. Sampai Rasulullah mengatakan, ihdat tawaf lil mayyit, bersedekah pahalalah kalian kepada si mayit atau jenazah. Gimana caranya? Baca ayat Al-Quran tadi. Minimal surat Al-Fatihah. Ketika anak almarhumah baca Al-Quran surat Al-Fatihah, mengalir pahalanya ke almarhumah. Ketika anak almarhumah membaca surat Al-Baqarah, mengalir pahalanya ke almarhumah. Ketika anak almarhumah baca surat Yasin sampai selesai, maka pahalanya pun mengalir kepada almarhumah. Jadi di dunia kau sangat mudah kalau ingin cari ibadah. Tapi Bapak Ibu tidak kalah mudahnya kalau ingin cari dosa di mana-mana bisa kita cari. Apalagi sekarang zaman teknologi. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pesan untuk keluarga besar. Jadi pesan Allah untuk kita untuk keluarga besar, doakan almarhumah. Malam ini mungkin kami bisa bantu mendoakan. Tapi hanya malam ini saja. Nah mungkin video malam, ya kan? Basamo mendoakan almarhumah malam ini. Tapi untuk berikutnya tentu tugas anak-anak almarhumah untuk istiqomah mendoakan almarhumah sebagai bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik, itu saja kira-kira yang dapat aku sampaikan. Kita lanjutkan dengan doa untuk almarhumah dan untuk kita semua. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baitil kiram wa bitakhsis ila ruhi Ibu Suparmi. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian saja Pak Ibu dan keluarga besar. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara dalam penyampaian ambo tadi, sebab yang salah datangnya dari ambo pribadi. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum